Bicara tentang sulitnya cari kerja yang layak buat kita, atau bisa dikatakan cari kerja yang sesuai dengan background kita. Kalau saya kan di pertanian gitu kan, tapi hidupnya di kota. Ini masalah satu. Memang ada dinas pertanian, ada di kota maupun di desa itu juga ada. Tapi apakah kita bisa masuk di sana? Tentu sulit. Karena betul kata orang tua saya dulu itu, dunia kerja ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa hal yang perlu kamu punya, katanya. Kata orang tua saya dulu itu. Salah satunya Sebelum saya S1, sebelum saya kuliah. setelah SMA. Itu satu, kekuatan atau harus punya tenaga dalam katanya. Artinya adalah orang dalam ternyata. Relasi. Iya, kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam ini disebut pertama kali. Jadi relasi itu penting. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjanya agar mampu melunasi hutangnya. Di podcast kali ini saya kedatangan Mas Fauzi. Beliau adalah teman dekat semasa teman seperjuangan semasa Hidup di perkuliahan, baik itu di UKM dan organisasi, bahkan sampai sekarang sering curhat, kemudian nyari solusi gimana terkait dengan hidup, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, Mas Fauzi, saya mau sharing terkait pengalaman pekerjaan. Dimulai dari, menurut Mas Fauzi, kenapa sekarang, minimal buat kita berdua, kenapa sangat sulit mencari pekerjaan yang sangat layak, baik dari gaji, baik dari kesejahteraan, maupun dari kerjaan yang enak seperti itu kan. Kalau mungkin kerjaan yang gampang-gampang banget tapi gajinya sedikit gitu ya mungkin sangat mudah, tapi kita merasa kenapa cari pekerjaan yang layak itu sangat sulit. Ya, baik, terima kasih. Sambil rokok nggak apa-apa. Iya, siap, terima kasih. Saya biasa manggilnya Kak Anas ya. Bicara tentang sulitnya cari kerja yang layak buat kita, atau bisa dikatakan cari kerja yang sesuai dengan background kita. Kalau saya kan di pertanian gitu kan, tapi hidupnya di kota. Ini masalah satu. Memang ada dinas pertanian, ada di kota maupun di desa itu juga ada. Tapi apakah kita bisa masuk di sana? Tentu sulit. Karena betul kata orang tua saya dulu itu, dunia kerja ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa hal yang perlu kamu punya, katanya. Kata orang tua saya dulu itu. Salah satunya Sebelum saya S1, sebelum saya kuliah. setelah SMA. Itu satu, kekuatan atau harus punya tenaga dalam katanya. Artinya adalah orang dalam ternyata. Relasi. Iya, kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam ini disebut pertama kali. Jadi relasi itu penting. Itu sudah pesan sama orang tua. Terus untuk punya pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan background kita dan kemampuan kita. Karena selama saya sampai sekarang ini, selama saya hidup di dunia pencari kerja, bahkan di dunia kerja gitu kan, itu ada beberapa yang memang saya temui punya orang dalam tapi dia tidak layak, tidak mampu. Ketika dia sudah dikasih tapi dia tidak mampu
mengemban amanah itu atau pekerjaan itulah. itu, sehingga dia juga tidak lama di situ, sedangkan sudah relasi ada, sudah masuk bahkan kan. Betul. Jadi harus diimbangi itu satu, kekuatan orang dalam sama kemampuan diri sendiri itu layak apa tidak menduduki di situ, itu juga potensi untuk bisa bertahan di situ. Kadang punya orang dalam ya nggak punya potensi itu, ya orang juga mikir-mikir ya kan, takut dia itu kecewa udah memasukkan ini ternyata dia tidak bakat, tidak punya passion di situ, tidak punya keahlian di situ. Betul. Masa memaksakan dia untuk masuk gitu kan, sehingga dia meskipun punya orang dalam dia tidak begitu dihiraukan. Jadi memang harus punya kemampuan lah gitu ya. Yang kedua itu paling tidak punya uang Untuk ya, mungkin dia itu mikirnya harus nembak gitu, kalau nggak punya orang dalam paling tidak kita punya uang. Gimana caranya punya orang dalam, artinya sama aja kan, anggaplah nyogok lah bahasanya kita. Bahasa kasarnya gitu. Intinya ya saya menggarisbawahi gitu ya. Kenapa kemudian mungkin Mas Fauzi atau saya berani ngomong sogok begitu ya, karena memang menurut kita itu dari saking susahnya mencari kerjaan yang layak seperti itu kan gitu Mas guys. Nah di sisi lain juga ini kan sering kita temui Mas Fauzi terkait lowongan pekerjaan itu ada. Baik itu di aplikasi, Jobstreet, kemudian Manuva yang sering kita temui itu Mas Fauzi. Iya. Beberapa aplikasi lapangan pekerjaan. Namun pada saat kita temui itu bukan cuma tidak sesuai dengan background ataupun pendidikan kita, tapi rata-rata lowongannya itu sales Mas Fauzi. Bahkan lebih mengerucut lagi, selain lowongannya salesnya itu sebagai mungkin sales wifi, ataupun yang kedua itu sales leasing ataupun finance seperti itu. Ini saya garis bawahi dalam tanda kutip itu gini Mas Fauzi, bukan saya menjelekkan pekerjaan itu, tapi yang sangat tersedia itu yang kita temui itu adalah itu. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan kalau enggak salesnya sales wifi dengan berbagai macam merek. Yang kedua adalah merek lowongan pekerjaan itu yang finance, entah kolektor, sales, begitu intinya di marketing gitu ya. Mas Fauzi juga menemui itu apa enggak? Maksudnya sangat dekat yang saya bicarakan, apa ada kejadian lain? Saya pertama lulus itu saya nikah, cari kerja itu, ini sedikit cerita ya, curhat cerita. Berarti nikah dulu terus baru cari kerja. Iya. Terus apa pekerjaan pertama? Pekerjaan saya pertama itu di pabrik, salah satu pabrik, dan itu pun ya kata saya tadi, di pabrik itu memang tekanannya bukan masalah tekanan, tapi masalah loker dulu, masalah informasi bahwa di pabrik itu butuh tenaga kerja, loker gitu kan, butuh orang gitu. Nah itu saya lihat di beberapa media, baik Facebook, TikTok, di Instagram, terus di loker-loker yang lain, di grup-grup itu, di WhatsApp, itu tidak ada kayak gitu. Artinya tidak dipublish kebutuhan tenaga kerja di pabrik misalnya, itu tidak dipublish. Mereka rata-rata itu mulut ke mulut, artinya kayak mandornya itu ngomong ke karyawan yang ada. Betul. Kayak gitu. Nah akhirnya saya menemukan pertama kali pekerjaan itu ya di pabrik melalui orang dalam juga. Orang dalam. Terus. Nah ini salah satu bukti bahwa kita butuh orang dalam.
ya kan? Informasi, sekaligus relasi. relasi ya. Nah, terus Mas Fauzi. Nah, dari situlah saya dapat pertama kali saya dapat kerjaan itu melalui itu. Terus setelah itu karena sudah merasa bosan, ya bukan bosan, karena ada sedikit problem ya, masalah di sana. Juga. Saya resign di situ, terus cari kerja yang kata sampean tadi itu gimana caranya dapat pekerjaan yang layak. Sampai nganggur beberapa bulan, sekitaran 2 bulan itu nggak dapat ya. Nah, Akhirnya saya ngambil yang biasa diupload di aplikasi, di aplikasi atau di media lah gitu kan. aplikasi loker. Jadi aplikasi loker dan di media itu kebanyakan sales ini, sales itu. Akhirnya mau tidak mau karena tuntutan kebutuhan gitu kan, Keluarga, hidup. Itu saya masuk di dunia sales di wifi dulu itu ternyata kerjanya begini, memang gajinya lumayan gitu kan, cukup lah untuk hidup, bahkan bisa nyimpen lah, bisa dikatakan seperti itu kalau kita hemat, bisa kontrol gitu kan. Siap Mas Fauzi. Jadi wifi sudah, habis itu lari ke sales snack, sales minuman kayak gitu. Jadi dari sales ke sales lagi itu sudah biasa. Apalagi hidup di dunia kota, rata-rata kebutuhan atau pekerjaan itu yang sangat sering dibutuhkan. Ya sales. Sales itu. Tuh. Akhirnya kenapa mungkin meskipun latar belakang itu katakanlah jurusannya pertanian, sehingga informasi yang ada pun itu begitu gitu ya Mas. Akhirnya mau tidak mau ya diambil dulu karena lagi-lagi kan tanggung jawab hidup itu. Tanggung jawab hidup ya. Mau tidak mau. Lah, kenapa pertanyaan saya itu dari dulu sampai sekarang, kenapa kok nggak ada informasi bahwa di dunia pertanian ini butuh gitu. Dunia pertanian ini butuh. Apa juga sistem di mulut ke mulut. Nah, sistem di apa namanya ya? Pemerintahan, kedinasan pertanian ini memang mulut ke mulut, mengandalkan orang dalam kayak gitu, atau memang sudah ada prosedur dari pusat misal, ada link khusus gitu kan. Tapi saya lalai menemukannya. Tapi saya sama istri saya itu otak-atik masalah cari. Bahkan ada website, ada email itu kita ikuti. Tapi kok nggak ada sampai sekarang. Betul. Sampai sekarang. Akhirnya masalah background saya sebagai S1 pertanian itu belakangan wis. Iya. Jadi tidak mengedepankan itu. Tidak mengedepankan itu. Yang penting istri saya hidup, mendapatkan pekerjaan kayak gitu kan. Ini juga Mas Fauzi, maksudnya ini informasi bahwa terkait dengan beberapa pekerjaan yang hubungannya itu dengan pemerintahan, kedinasan, atau bahkan yang bukan pekerjaan umum kayak gitu ya, memang di negara kita itu kalau kedinasan itu informasinya satu pintu. Jadi ada SK dulu, baik dari kementerian maupun dari dari kedinasan setempat, dari bupati, kemudian mengedarkan. Namun yang saya temui itu adalah rata-rata itu calon PNS ataupun P3K, yang dimana meskipun informasi itu ada, saya sering di-share, maksudnya dalam arti dari grup per grup, dari senior yang ini, kebetulan juga ikut organisasi gitu, sering, tapi saya membaca persyaratannya itu, waduh, seolah-olah bodoh gitu Mas Fauzi. Maksudnya, waduh kayaknya nggak mungkin lah. Gitu ya. Itu di jurusan saya sendiri, karena kalau kedinasan itu selain informasinya sulit, persyaratannya itu sangat jelimet. Bukan cuma ijazah dan fotokopi yang seperti lowongan pekerjaan pada umumnya, tapi ini itu pokoknya persyaratannya banyak lah.
Akhirnya itu yang terjadi. Meskipun mungkin ada beberapa teman yang nonton bahkan sangat mudah mungkin ya mendapatkan informasi sesuai dengan jurusannya ya, yaitu privilege. Artinya ya mungkin punya relasi yang sangat kuat gitu ya Mas Fauzi. Dan sebelum kamera ini dinyalakan kan juga sempat ngobrol terkait Mas Fauzi akhirnya juga sempat punya pengalaman kerja di dunia perbankan. Iya. Dalam hal ini di leasing itu boleh di-sharekan Mas Fauzi supaya ya mungkin bisa menjadi motivasi ke teman-teman. Iya, jadi memang penuh tantangan ya, dunia lapangan ini penuh tantangan, baik di sales ataupun di leasing gitu, leasing di marketing. Intinya banyak tantangan. Staf lapangan lah bahasanya. Enggak tantangan ya. Yang menarik ini, yang sangat menantang ini kalau kerja di bagian lapangan, posisinya di apa namanya? Penagihan. Di penagihan. Wah, ini menarik. Jadi menariknya itu apa namanya ya? Kayak dari atasan begini, pressure dari atasan. Pressure dari atasan lumayan gitu kan. Terus di lapangan itu tidak hanya ketemu sama user atau customer, pelanggan atau nasabah. Nah, itu kan bahasa perbankannya kan nasabah gitu kan ya. Tidak hanya ketemu sama itu, tapi ketemu sama backingan nasabah. Dalam tanda kutip backingan nasabah. Preman lah bahasanya gitu ya Mas. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ini edukasi teman-teman, bukan kemudian menyudutkan sesuatu, tapi ini obrolan kita itu ya fakta yang terjadi gitu. Nah, iya betul. Sharing. Saya tidak menakut-nakuti untuk kerja di sana, tidak, yang, ya kan. Cuman, ya itu tantangannya menarik. Ya. Tapi gaji menarik, namanya juga tantangan juga menarik kan. Menarik, betul. Jadi imbas lah. Gimana Mas? Pengalaman yang paling diingat pada saat bekerja sebagai staf penagihan. Kita kan ada prosedur ya kan. Betul. Kita ada prosedur dan kita menjalankan prosedur dari perbankan itu. Sistem. Cuman di lapangan itu mereka tidak mau tahu. Contohnya Mas? Contohnya kayak saya nagih nih. Nagih dia sudah lambat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya dulu itu masuk di yang lambat 3 bulan, mau 3 bulan gitu kan. Nah itu ada beberapa yang saya temui itu mereka di backing sama preman atau istilahnya itu pemain. Pemain yang halus itu. Jadi saya ketemu sama nasabah ngelempar ke orang ini, katanya unitnya ada di sini gitu. Sepeda motor berarti. Unitnya ada di sana gitu. Ada di dia. Dihubungi dia di Sherlock lah. Nah, itu ancaman. Kalau ditelepon dulu, kalau nggak di Sherlock itu berarti dia kayak wis lah nggak usah dibayar gitu kan. Nggak usah ditagih. Betul. Ditagih kayak gitu. Wis kalau gitu kan mau tidak mau karena tuntutan pekerjaan, tanggung jawab, minta Sherlock, kadang kan minta ketemu gitu. Kenapa kok bisa kayak gini? Nah, nasabahnya ini tutup telinga, nggak mau tahu. Mas, unit saya nggak gini, saya nggak megang unit, sudah dilempar kayak ini, udah gini. Lah, sebetulnya saya ngejar ke pemain ini sebetulnya juga salah, sebetulnya ya, karena tanggung jawab untuk bayar itu atas nama. Cuman ya gimana lagi, mau tidak mau harus ditelusuri dan harus saya dapat bayaran gitu. Maksudnya dia harus bayar, nasabah ini harus bayar gitu kan. Karena bentuk tanggung jawab pekerjaan gitu. Dan tanggung jawab nasabah. Betul. Gitu. Jadi dari situ ada beberapa yang ngotot nggak mau bayar, video call, telepon gitu kan, telepon biasa. Mereka yang nelpon saya untuk gimana caranya saya tidak
Tagih lagi gitu. Ke nasabah ini. Ke yang nasabah atas ini, nama. iya. Kalau saya tetap ngotot, saya bilang nggak mau tahu. Pokoknya atas nama ini harus bayar. Harus gitu. bayar. Betul. Kalau sampean nggak bisa bayar, berarti saya tetap nagih ke nasabah. Betul. Atau Meskipun nasabah ini sudah nagih ke sampean. betul. Nah, karena urusan saya sebetulnya sama nasabah. Betul. Lah dari situ sudah mulai itu. Mulai panas. Mulai panas mungkin ya. Jadi teror meneror itu Sudah biasa. bukan kolektor dan bukan tukang tagihnya yang neror ini. Pemainnya. Pemainnya yang neror. Nah, itu deh. Menarik, Neror. menarik. Nah, iya, di teror di SMS, Gimana? di WhatsApp, Contoh yang paling diingat. sampai ada yang mengatakan ke saya itu karena saya ngotot untuk, kan pelarian saya kan tetap orang kantor. Betul. Kalau saya, tugas kamu dari kok kantor. kamu kok ngotot gini gitu kan? Cara Kamu kok, nagihnya. kamu kok ngotot harus bayar gini kan? Terus. Bukan ngotot marah, bukan. Betul. Tapi gimana caranya dia bayar? Itu artinya saya ngotot gitu. Terus. Nah, Jawaban sampean. Nah, jangan saya dari atasan. Ya, kalau saya disuruh atasan, saya kerja ke ini, saya dibayar sama ini. Nah, betul. Jadi mau tidak mau saya harus nagih. Kan gitu kan. Betul. Nah, dari situlah sampai saya dicap sebagai celana dalamnya atasan saya. Celana dalam katanya kan. Betul. Celana dalam Keset lah. Kamu ini memang tenaga dalam. Dari situ saya saya pakai. Dari situ saya agak terpancing. Saya minta Sherlock. Gitu. Sherlock, sampean ada di mana Sherlock? Gitu sih. Mau diparangi, mau didatangi. Nah, iya, mau didatangi. Maksudnya apa kan gitu kan? Terus. Kok sampai segitunya? Nah, situ kok di Sherlock kan sama dia. Terus itu langsung didatengin beneran sama saya. Lah saya lihat kan, saya lihat mapnya, saya lihat mapnya itu. Jauh apa enggak gitu kan? Ternyata jauh. Jauh, dan itu kunjungan saya itu kan kalau nggak salah iya sampai 28, 25, 24 kayak gitu kan kunjungan itu. Dan itu kalau nggak ketemu sekarang sorenya kayak gitu kan. Betul. Jadi karena jauh dan nggak searah dengan salah satu nasabah, maka saya memilih untuk ngajak ngopi aja gitu kan. Kita ketemuan aja wis, sampean terlalu jauh gitu saya. Jadi tuh wah apa kamu gitu. Terus tak matiin telepon saya. Nah, di situ wis habis surat asar, habis surat ini pasti ada WA, ada WhatsApp dari mereka itu. Pasti ngomel-ngomel apa segala macam, ngancam segala macam lah itu. Itu kalau hidup di dunia lapangan. Khususnya di finance gitu kan. Nah, itu saja mungkin ya pengalaman di finance itu yang kalau kayak sales itu kan paling penolakan ada yang mengatakan ke saya itu enak kalau orang Madura karena rata-rata sekarang itu ada toko Madura gitu kan. Jadi sebetulnya lebih gampang. Lebih gampang. Banyak tantangan juga gitu Mas ya. Padahal tantangannya itu ya sesama Maduranya enggak, ya tanda kutip ya. Betul. Ada sebagian orang Madura juga enggak welcome gitu kan. Betul. Responnya juga enggak begitu enak gitu. Tuh, di Sumet dulu Mas. Iya, siap. Akhirnya perjalanan kemudian saya menanggapinya begini Mas Fauzi. Kita mulai dari betapa tidak mudahnya mencari pekerjaan, bahkan dari pengalamannya Mas Fauzi, sebetulnya itu ya bukan untuk tidak bekerja itu bukan pilihan sebetulnya. Sebetulnya kan mencari begitu ya. Cuma ya memang belum datang seperti itu kan. Maksudnya pilihan itu belum datang gitu Mas ya. Ya makanya mau tidak mau kan harus kerja. Harus gitu. Kerja. Yang juga faktor kenapa rata-rata teman-teman kita gitu bekerja tidak sesuai dengan faknya, baik itu jurusan maupun hobinya mungkin gitu Mas, karena memang lapangannya itu yang sangat terbatas. Di sisi lain sangat terbatas juga
informasi itu mungkin sudah masuk ke lapangan yang sangat terbatas itu Mas ya, relasi gitu ya, sangat terbatas itu. Di sisi lain kita juga dihadapkan dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang dimana sebetulnya bisa Mas Fausio bisa aja, ataupun saya pun juga bisa kalau mau bersikukuh enggak, saya tidak mau kerja di sini, saya pokoknya saya jurusan pertanian, saya harus masuk di kedinasan, ataupun saya harus di pabrik pokoknya yang ada hubungannya dengan pertanian. Sebetulnya untuk egois seperti itu ya bisa aja, cuma kita didewasakan oleh situasi dan keadaan, yaitu keluarga kecil gitu ya Mas ya. Akhirnya apapun yang ada di depan kita, bahkan cara cari kerjanya kita pun itu ya kan sebetulnya ya sama saja ya, selain mencari di pertemanan ya mencari di aplikasi gitu-gitu kan Mas ya. Iya. Di grup ataupun apalah gitu ya. Yang muncul lowongan pekerjaan ya itu aja. Yo sales yang ataupun sales ini masih banyak kategorinya gitu. Banyak. Ada yang sales snack, ada yang sales wifi, ada yang sales leasing. Itu yang sering ditampilkan, yang sering dibutuhkan seperti itu ya Mas ya. Dibandingkan dengan pekerjaan harapan gitu, apa yang paling bagus lah gitu ya. Akhirnya itu yang kemudian kenapa banyak teman-teman kita, termasuk kita itu tidak bekerja sesuai jurusan kita yang pada saat kita ambil di masa perkuliahan. Nah Mas Fauzi, yang kemudian saya juga, ini kritik mungkin untuk diri saya, yang juga ya kalau situasi pendidikan juga tersinggung dengan ini ya silakan aja, ini yang saya rasa. Akhirnya saya berpendapat bahwa setelah bekerja tidak sesuai dengan job desk seperti itu, karena memang saya pun bekerja pertama itu tidak sesuai jurusan Mas Fauzi, juga langsung ke sales gitu ya, meskipun ya sales perbankan seperti itu, tapi intinya saya akuntansi, kemudian saya bekerja sebagai marketing gitu ya, kan sebetulnya kan beda gitu ya. Namun fakta pekerjaan yang sangat dekat adalah marketing, sales, begitu. Akhirnya mau gak mau ya udahlah diambil seperti itu. Dan apakah pendidikan dalam konteks perkuliahan ataupun S1 lah begitu ya Mas Fauzi, ini saya berpendapat sebetulnya balik ke diri kita masing-masing. Cuma manfaatnya untuk saya sendiri itu ya tidak yang dicari di bangku perkuliahan, yang dicari S1 ataupun ijazah gitu-gitu ya, sebetulnya S1-nya itu tidak menjanjikanmu untuk kemudian kamu bisa bekerja di ini, tapi cuma sebuah alat, katakanlah ijazah itu alat. Tapi yang paling penting bagaimana pada saat kamu itu berkuliah selama 4 tahun itu membangun diasah benar secara pendidikan, secara fakultas ataupun keahlian, juga membangun relasi sebanyak-banyaknya, bukan cuma dari lingkungan fakultas ataupun dari jurusan tersebut. Menurut saya begitu Mas Fauzi. Karena kalau ngomong perkuliahan ataupun dunia kampus gitu Mas Fauzi, bahkan tentang mental cara bekerja ataupun persiapan saya bekerja, bahkan saya bekerja itu yang saya terapkan di dunia pekerjaan itu bukan ya berasal dari dunia kampus pendidikan. Bahkan ya memang yang saya dapat adalah karena kebetulan saya sebutkan saya kenal Halili gitu. Kemudian waktu itu Halili sudah bekerja, kemudian saya ikut dan saya belajar. Artinya di dunia marketing itu saya bukan berasal dari teori gitu, tapi lebih ke saya belajar praktek langsung ke Halili. Nah, maka wajar dong
Maksudnya di kasus saya itu menganggap ya dunia ataupun teori yang di kampus itu ya cuma berapa persen untuk menjanjikanmu mendapatkan hidup layak ataupun mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Tapi relasi itu tadi yang kemudian bahkan cara bekerja pun saya itu ya benar kata Mas ya juga saling tarik gitu, saling tarik pertemanan, relasi ini, hubungan ini gitu. Akhirnya yang paling penting bukan seberapa besar teman-teman itu mempunyai ilmu, skill dan pengalaman, namun yang tak kalah penting adalah meninggalkan legacy yang baik di tempat bekerjamu. Jadi gitu yang saya alami itu gitu Mas Fauzi. Akhirnya beberapa tempat kerja yang saya tinggalkan katakanlah gitu ya sampai saat ini itu masih berhubungan baik karena juga selain memelihara pertemanan, informasi itu juga berasal dari sana, begitu Mas Fauzi. Dan kalau pesannya Mas Fauzi sendiri ke teman-teman yang masih berjuang mencari pekerjaan, apa Mas Fauzi? Ya jangan patah semangat aja. Jangan patah semangat, tetap cari ya kontak-kontak teman-teman yang sudah lulus kuliah, misalnya kalau dia kuliah, kalau udah nikah, tetap kontak-kontak aja, sering kontak. Karena hubungan baik ya. Hubungan baik penting. Terus ketemu sama siapa aja, ngobrol-ngobrol itu diminta kontaknya. Siapa tahu jalan rezeki kita ada di sana kan gitu kan, tahu kan. Betul. Karena memang sulit cari kerja itu sulit yang sesuai dengan keinginan kita lah gitu kan. Betul. Kalau kita mau menyesuaikan diri ngikutin apa yang kita kerjakan bisa saja, tapi lama, adaptasinya butuh lama. Betul. Karena kenapa kok bilang lama, kita butuh adaptasi lama untuk menyesuaikan dengan pekerjaan, karena jiwa kita nggak ada di sana, dipaksa ada di sana, dipaksa menyesuaikan, dipaksa untuk menyesuaikan gitu kan. Nah Mas Fauzi, setelah generasinya kita itu juga fenomenanya bergeser. Mungkin kalau di generasinya kita itu mencari pekerjaan secara offline. Iya. Ini tantangannya sekarang ataupun peluangnya itu sekarang sudah bergeser ke online. Akhirnya ada banyak Gen Z ataupun Gen apa yang setelahnya itu bahkan jalan suksesnya itu bukan berdarah-darah seperti kita mencari pekerjaan harus sukses di pekerjaan ini, tapi melalui online. Tanggapan Mas Fauzi bagaimana? Ya sebetulnya mau tidak mau kayak kita ini meskipun bisa dikatakan gen lama lah, gen lama, gen old gitu kan, gen tua. Transisi. Seharusnya mau tidak mau kita hidup di dunia digital. Emang mudah kita mendapatkan uang. Gen Z ini, ini mudah sebetulnya sekarang. Tinggal ngikutin tren, gitu kan. Jadi Gen Z ini peluangnya lebih besar. Tapi sejauh mana, gitu kan. Karena makin berkembang. Apakah dunia kayak gini nih, dunia digital sekarang ini, apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ini masih menjanjikan? Betul. Apakah nggak ada berkecilan lagi? Kayak gitu. Jadi harus tetap improve, tetap gimana inovasi kayak gitu, cari peluang kayak gitu ke depannya gimana kayak gitu kan. Jadi tidak melulu fokus di sini, kecuali memang dia sudah punya reka-reka ke depannya gitu. Ke depannya 3 tahun ke depan gimana, apa target saya 3 tahun atau 2 tahun saya hidup di dunia digital. Habis itu saya pengen punya usaha secara fisik yang nampak, usaha sendiri gitu. Meskipun juga mungkin digitalisasi nantinya. Iya. Intinya
punya usaha sendiri untuk gitu. mengantisipasi dunia Perubahan. digital berubah gitu Nah, kan. betul. Terus sulit. Nah, jadi kalau punya Akhirnya pada saat mungkin platform katakanlah itu TikTok, Shopee dan platform yang menghasilkan uang itu sudah mulai berubah peraturannya, kita mempunyai cadangan, sudah mempunyai usaha fisik usaha bentuk sendiri. iya, Gitu. nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Sebetulnya bisa saja sih kayak kita ini juga terlibat di dunianya Gen Z. Bisa saja. Kaku. Cuman bukan masalah kaku. Iya. Gimana? Bukan masalah kaku, tapi kita tuntutannya harus real, tuntutan real kita. Betul. Artinya kalau 1 bulan ini kita tidak mendapatkan yang real, yang uang, uang, keluarga bagaimana? keluarga bagaimana? Nah, Sedangkan di dunia digital ini tidak instan, tidak instan dan tidak tentu. Yang meledak banget, yang proses panjang banget. Akhirnya kan bagaimana dengan yang di keluarga? Yang di belakang kita ini gimana gitu. Mungkin kalau kita bisa puasa lah gitu kan, tapi gimana cara menjelaskan ke anak istri kita? Apalagi anak-anak masih umur berapa bulan misalnya, yang butuh, gimana? Yang butuh susu, butuh susu, apakah harus berpuasa juga gitu kan? Itu yang kemudian kita tidak bisa idealis begitu ya Mas Paus. Nah iya, jadi mau tidak mau kita harus milih meskipun yang itu real. bukan meskipun itu bukan fashion kita, bukan background kita, bukan jiwa kita misal, tapi mau tidak mau harus menjiwai itu. Apa itu? Ya sales. Sesuai banyaknya kebutuhan tenaga pekerjaan. Nah, terakhir Mas Pausi, untuk 2 tahun yang akan datang, harapannya Mas Pausi apa ke diri Mas Pausi sendiri? Kalau harapan ke kamera terakhir ini. Kalau harapan saya untuk 2 tahun ke depan ini, ya hidup berkecukupan lah. Tadi rumah sudah ada, mobil, usaha sudah ada, ya transportasi sudah ada. Tentunya ya mobil ya, karena sudah punya anak ya, kasihan. Jadi itu sih harapan saya itu, dan punya usaha sendiri, berbuat baik kepada sesama. Nah itu poinnya itu. Nah, itu ya Mas Pausi, terima kasih. Mungkin 2 tahun yang akan datang kita akan podcast lagi, menanyakan lagi terkait dengan harapan ini. Sekian dulu di video kali ini. Mudah-mudahan sharing kali ini dari tukar pengalaman kita, memberikan informasi ataupun sudut pandang yang baru kepada teman-teman yang baru menonton video ataupun konten ini. Dan sekali lagi mari kita berdoa Mas Pausi, mudah-mudahan penonton yang ataupun kita semuanya yang saat ini sedang berjuang lagi dalam masalah, baik itu hutang piutang begitu, mudah-mudahan kerjaan usahanya diberikan kelancaran agar mampu memenuhi syaratnya. Amin. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Mas Pausi. Sama-sama Mas. Kak.